Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini dapat bertemu dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua berada dalam keadaannya sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun adik-adik masih beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kakak dan Bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di Turgos IMPA pada hari ini ada Kak Putri dan Bunda Emma dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Kita menyanyi dengan memakai gerakan ya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka mewartakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah IMPA kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau tolong kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah IMPA kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, buku catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Esra 7 ayat 1-10 dengan judul Aku Bertekad Kuat Memberitakan Firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari anak-anak kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau urapi setiap kami, setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Putu di sini. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah IMPA. Bunda harap anak-anak selalu sehat, semangat, dan bersukacita ya di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan
10 yang sebentar akan dibacakan oleh anak kekasih kita, anak Kenu Lumanto. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tempat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih anak Kenu atas pembacaan firman pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, tema pada pagi hari ini adalah aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bunda mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak ini gambarnya siapa? Dan pembacaan Alkitab kita tadi itu bicara tentang siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti Bunda kasih hadiah. Hadiahnya ya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi anak-anak dan memberikan sukacita. Nah, benar anak-anak, ini adalah Imam Ezra. Imam Ezra ini adalah salah satu dari orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Nah, anak-anak tahu nggak Babel itu terletak di negara mana kalau sekarang? Ada tahu nggak? Iya, benar. Itu adalah negara Irak. Nah, untuk menjadi orang buangan itu tidak selamanya kurang harapan. Ada saatnya di mana Tuhan Allah sanggup mengangkat dan memulihkan. Seperti yang dialami oleh Imam Ezra, di mana seorang buangan menjadi kepercayaan raja. Imam Ezra ini dipercaya dan diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, biar anak-anak juga masih ingat, Imam Ezra ini masih mempunyai garis keturunan dari Imam Harun. Nah, anak-anak, Bunda mau tanya lagi, mengapa Imam Ezra yang dipilih dan istimewa di mata Raja Artasasta? Karena apa ya? Iya, karena
Raja Artasasta ini adalah Raja Persia. Kalau sekarang adalah negara Iran. Di sana Imam Ezra diutus oleh Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem. Imam Ezra ini meskipun dia sebagai orang buangan di Babel, Imam Ezra memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang buangan lainnya. Imam Ezra seorang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Bahkan orang-orang di Babel mengenalnya sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Itulah sebabnya raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ketika orang-orang buangan lain mungkin sedang merenungi nasib dan mengasihani dirinya sendiri, Imam Ezra malah bertekun, meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Bukan cuma untuk membaca dan memahami firman Tuhan, tapi Imam Ezra juga mau mengajarkannya kepada orang-orang lain di sekitarnya. Bahkan Imam Ezra memberitakan, mengajarkan, dan terus mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan di dalam kehidupan mereka. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak apa yang sudah dilakukan oleh Imam Ezra ini di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Padahal raja ini sangat percaya, mengasihi dan memberikan pengawalan yang ketat, memberikan tentara untuk mengawal Imam Ezra ini bersama teman-temannya untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi Imam Ezra tidak mau anak-anak, tidak mau memanfaatkan keadaan, tetapi Imam Ezra ini yakin dan percaya bahwa Tuhan Allahnya yang akan selalu menjaga, melindungi mereka. Mereka berjalan siang malam, bila malam mereka mendirikan kemah. Di siang hari juga Imam Ezra ini taat dan setia mengajarkan firman Allah kepada saudara-saudara senasibnya. Di waktu hujan, dingin, hari berganti hari, Imam Ezra itu tetap ya anak-anak merenungkan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada saudara-saudaranya. Nah, tibalah saatnya mereka tiba di kota Yerusalem ya anak-anak. Mereka sembah sujud, bersyukur kepada Tuhan Allah karena kasih penyertaan Tuhan. Mereka tiba dengan selamat karena mereka semua mengandalkan Tuhan. Nah, biar anak-anak tahu juga dalam perjalanan kembali ke negerinya dan memimpin bangsanya menuju Yerusalem, ia membawa serta rombongan bangsanya yang di dalamnya terdapat para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Setelah perjalanan selama berbulan-bulan, akhirnya Nabi Ezra dan seluruh rombongan tiba dengan selamat di negerinya. Dan semua itu terjadi karena Imam Ezra yakin dan percaya bahwa itu semata-mata karena perkenaan Tuhan dan perlindungan Tuhan terhadap bangsanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah dan Imam Ezra menginginkan bunda dan anak-anak untuk menjadi generasi penerus, untuk bertekad meneliti atau mempelajari firman Tuhan siang dan malam. 2. Melakukan dan mengajarkan firman Tuhan. Tuhan ingin kita juga menjadi pelaku firman, bukan sebagai pendengar. Bahkan kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. 3. Mengandalkan Tuhan baik suka maupun susah. 4. Berserah total kepada Tuhan.
Berserah total itu ya merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, menggantungkan segala harapan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti saat ini kita semua sedang mengalami kesusahan karena dengan peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 sedang melanda dunia termasuk negara kita. Lewat bacaan firman dan cerita minggu ini, mengajak kita untuk merenungkan apakah kita juga mau dan mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak dapat belajar dari cerita Nabi Ezra minggu ini, yaitu mau bertekun belajar, bukan saja pelajaran sekolah, tetapi juga belajar dari firman Tuhan agar juga dapat menjadi anak-anak yang tekun dan taat kepada Tuhan. Lalu kelak di kemudian hari anak-anak menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan dimanapun anak-anak berada. Contohnya rajin ibadah himpa seperti saat kita dulu sebelum daring. Kalau sekarang saat daring, tetap menyediakan waktu untuk berdoa dan belajar firman Tuhan dan membaca Alkitab. 3. Dengan semua yang kita pelajari dan miliki, jadilah anak-anak yang juga mau memberitakan firman Tuhan dengan benar lewat sikap, perilaku atau perbuatan yang baik, tutur perkataan yang baik, sopan dan hormat, serta ramah terhadap siapapun. 4. Mendoakan orang sakit, rajin membantu orang tua, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan kurangi keluar rumah untuk bermain-main. Seperti minggu ini, saudara-saudara kita yang umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, kita harus hormati. Karena Nyepi itu tidak boleh keluar rumah, ribut, bermain-main di luar rumah, kita harus patuhi dan laksanakan peraturannya. Dan Bunda ucapkan selamat Hari Raya Nyepi untuk saudara-saudara kita yang merayakan Nyepi. Nah, demikian firman Tuhan hari ini anak-anak. Untuk aktivitas minggu hari ini, Bunda ajak anak-anak untuk tanya jawab. Pertama, Bunda tanya ya, kemanakah bangsa Israel dibuang? Kedua, di bawah pimpinan siapakah kelompok pertama orang-orang buangan bangsa Yahudi pulang dari Babel ke Yerusalem? Ketiga, raja siapakah yang memerintahkan Imam Ezra untuk memimpin orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem? 4. Garis keturunan siapakah Imam Ezra? 5. Siapakah yang menjaga, melindungi Imam Ezra hingga sampai dengan selamat di Yerusalem? Nah, itu pertanyaan dari Bunda. Nanti anak-anak jawab ya. Bunda ucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ya. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa ya untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Kita lipat tangan dan kita berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Tuhan berkati kami agar kami bisa melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik lain kami dalam pendidikannya. Tuhan berkati mereka agar mereka tetap semangat dan sukacita dalam sekolahnya, walaupun proses belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mendampingi adik-adik semua. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati agar semua pelayanan yang ada bisa berjalan dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden Jokowi, untuk semua pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau berdoa agar Tuhan memberikan kami kesehatan dan perlindungan dari virus COVID-19, dan kami memohon Tuhan agar virus ini segera berlalu dari bumi kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ranting Nasaret. Ada satu nama yang indah, nama
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Nah adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti bisa minta tolong mama atau papa antarkan ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Pakai gerakannya ya. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa, kita lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan hati dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur kami ini agar berguna untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kiranya kasih dan setia-Mu tetap menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu. Tetap Semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.